Tenang, Tuhan yang berperang. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Saat bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir dan terjebak di depan laut Tebrau, mereka ketakutan. Tapi Musa berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu. Mungkin hari ini kamu dikepung oleh masalah, keuangan, keluarga, sakit penyakit, atau tekanan batin. Jangan panik. Diamlah di hadapan Tuhan. Percayalah kepadanya. Tuhanmu adalah panglima yang tak terkalahkan. Dia akan berperang bagimu. Tuhan memberkati. Pernah nggak kamu mencintai seseorang tapi orang tersebut malah memilih orang lain? Itulah gambaran hati Tuhan dalam kitab Hosea. Dia menyebut dirinya sebagai mempelai pria bagi umatnya. Bukan sekedar pencipta, bukan sekedar raja, tapi seorang suami yang merindukan hubungan yang intim. FYI, Nabi Hosea adalah simbol dari Allah yang terus mengasihi bangsa Israel. Sedangkan Gomer adalah simbol dari bangsa Israel yang terus melakukan perzinahan. Dan perlu kita sadari teman-teman, terkadang kita seperti Gomer yang meninggalkan Tuhan yang sedang menunggu dan memilih kekasih lain, uang, ambisi, ketenaran, dan dosa. Coba bayangkan hatinya Tuhan. Dia pasti terluka setiap kali dia melihat bangsa Israel menyembah Allah lain. Seperti Hosea melihat istrinya berhubungan intim dengan laki-laki lain. Bayangkan sakit hatinya. Tapi ini dahsyatnya cinta Tuhan. Dia berkata dalam Hosea 3 ayat 1, Pergilah lagi, cintailah perempuan yang berbuat sundal atau bersinah, seperti Allah mencintai orang Israel. Dan Tuhan menyuruh Hosea mengejar istrinya Gomer yang tidak setia. Kenapa? Karena Tuhan bukan cuma ngelakuin kasih, tapi Dia adalah definisi dari kasih. Dia sangat mengasihi kita. Saat kamu menjauh dan lari, Dia kejar dengan kasih. Seburuk apapun yang kamu lakukan, tidak akan mengubah cintanya dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia sangat mengasihi kamu. Dan Tuhan tidak akan menyerah sama kamu. Selama kamu masih hidup, Dia kasih kesempatan. Tangannya selalu terbuka menanti kamu kembali pulang. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang dinasehati, tapi tidak merasa perlu dinasehati. Cirinya kalau dengar khotbah, gak ngerasa itu buat dirinya, tapi ngerasa itu buat orang lain. Dengar khotbah, selalu suka senggol sebelahnya. Yang paling bahaya, dengar khotbah, ngerasa khotbahnya bagus, nyatat khotbah, tapi gak merasa itu buat dia. Ini apik kerja besananku, apik iki kerja anakku, iki eman itu gak teko hari ini. Dan yang lebih bahaya adalah orang yang dinasehati, tapi malah marah dan tersinggung. Please jangan dengar khotbah lalu tersinggung. Itu adalah awal dari kehancuran kita. Doa saya gini, kalau saudara dinasehati, saudara mau terima, dan saudara mau berubah. Boleh katakan amin? Di akhir zaman, Yesus mengatakan, Aku tidak pernah mengenal kamu. Ini bukan kalimat biasa. Ini adalah pernyataan yang Yesus sendiri ucapkan. Dan itu tertulis dalam Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak semua yang mengaku percaya akan selamat, bahwa pengenalan Yesus terhadap kita jauh lebih penting daripada sekadar pelayanan atau aktivitas rohani yang kita lakukan. Sungguh menakutkan membayangkan seseorang yang aktif dalam gereja, bahkan melakukan pelayanan, namun pada akhirnya ditolak oleh Yesus. Bukan karena ia jahat, tetapi karena hubungan itu tidak pernah benar-benar ada. Mereka berpikir bahwa karena mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam nama Tuhan, maka mereka otomatis selamat. Aku tidak pernah mengenal kamu. Apa maksudnya? Yesus tidak bicara soal aktivitas, dia bicara soal relasi. Ada orang-orang yang sibuk melakukan pekerjaan Allah, tetapi tidak pernah membangun hubungan dengan Allah. Mereka lebih mencintai pelayanan daripada pribadi yang dilayani. Mereka ingin kekuatan Tuhan tanpa ketaatan pada Tuhan.
Mereka ingin berkat, tapi tidak mau tunduk pada kehendak-Nya. Lalu apa yang Yesus mau? Yesus berkata, "Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku." Kehendak Bapa bukanlah sekadar aktivitas lahiriah, tapi kehidupan yang taat dan berkenan kepada Tuhan. Kita dikenal oleh Yesus jika kita mendengar suaranya, artinya kita hidup dalam firman-Nya. Kita mengikut Dia, artinya kita hidup taat dan setia kepadanya. Bayangkan seseorang yang mengaku mengenal seorang artis terkenal, tapi ketika ditanya langsung si artis berkata, "Maaf, saya tidak tahu siapa dia." Mengaku mengenal Yesus bukanlah jaminan. Yang penting, apakah Yesus mengenal kita? Kehidupan Kristen bukan soal performa, tapi soal hubungan. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah hidup kita mencerminkan iman sejati? Tanda orang yang benar-benar dikenal Tuhan, hidup dalam pertobatan, tidak main-main dengan dosa, mengasihi firman Tuhan, menjaga kekudusan, berbuah dalam kasih dan kebenaran. Mazmur 91 adalah doa yang luar biasa dalam Alkitab, tapi sebelumnya simpan video ini, kirim ke orang yang kamu kasihi, dan tinggalkan amin di komentar. Bapa kami yang di surga, kami berdiri di atas janji-janji Mazmur 91, mencari tempat berlindung dan perlindungan di bawah sayap-Mu, Engkaulah benteng dan pertahanan kami. Lepaskanlah kami dari bahaya dan wabah penyakit, kiranya kesetiaan-Mu menjadi baju zirah dan perisai kami. Dalam nama Yesus kami Tuhan berdoa, masih amin. bekerja. Seringkali dalam hidup kita merasa Tuhan diam, doa-doa belum dijawab, masalah belum selesai, dan jalan keluar belum terlihat. Namun, ingatlah janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan tidak pernah tidur dan Dia tidak pernah lalai. Di balik keheningannya, Tuhan sedang merajut sesuatu yang indah dalam hidup kita. Percayalah, di waktunya yang sempurna, semua akan menjadi jelas. Jadi saat kamu menunggu, tetaplah setia. Doa dan imanmu bukan sia-sia. Tuhan bekerja bahkan saat kamu tidak melihatnya. Amin. Mari berdoa Mazmur 91 bersama. Mazmur 91 adalah doa yang luar biasa dalam Alkitab, tapi sebelumnya simpan video ini, kirim ke orang yang kamu kasihi, dan tinggalkan amin di komentar. Bapa kami yang di surga, kami berdiri di atas janji-janji Mazmur 91, mencari tempat berlindung dan perlindungan di bawah sayap-Mu, Engkaulah benteng dan pertahanan kami. Lepaskanlah kami dari bahaya dan wabah penyakit, kiranya kesetiaan-Mu menjadi baju zirah dan perisai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Matius 21 ayat 22 tertulis, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Pengingat singkat hari ini adalah saat kita berdoa, Tuhan mendengar. Dan saat kita mau mendengar, Tuhan berbicara. Dan saat kita percaya, Tuhan bekerja.